فيه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. Ikhwan fiddin, bapak-bapak sekalian, akhwat wal ummahat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat hidayah dan taufik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga di malam hari ini masih di bulan-bulan yang mulia, di bulan-bulan yang al-haram, bulan yang diberikan keutamaan orang-orang yang beramal di dalamnya. Baik, Allah kumpulkan kita di tempat yang berbarokah ini untuk kembali membahas hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tercakup dalam hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat beliau, keluarga dan orang-orang yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Insyaallah sebelum kita melanjutkan pembahasan hadis yang berikutnya, senantiasa kita untuk saling mengingatkan untuk berusaha menghadirkan hati kita, mengistihdharun niyah, mengikhlaskan niat-niat kita ketika duduk di majelis ilmu, semata-mata ingin mengangkat kejahilan yang ada dalam diri kita. Kita juga meniatkan dengan ilmu yang kita pelajari untuk mengamalkan dalam kehidupan kita. Ilmu yang kita dapatkan, kita niatkan untuk diamalkan, karena ini diantara niat-niat yang ikhlas dalam menuntut ilmu. Taib, maka sudah sepatutnya anak pribadi dan juga kita semua untuk terus saling mengingatkan ketika duduk di majelis, berusaha menghadirkan hati bahwasanya kita sedang beribadah, ya, bukan hanya sekedar duduk saja, tapi apa? Ibadah. Bahkan ibadah yang paling mulia. Baik, di antara ibadah-ibadah sunnah, ya, ibadah yang paling mulia adalah yang ada kaitannya dengan ilmu, ya. Sebutkan para ulama demikian. Baik, ikhwan fiddin, a'azakumullah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita masih melanjutkan sedikit, ya, terkait keutamaan menuntut ilmu dari hadis yang sebelumnya, hadis ke-36, ya. Sini sedikit tambahan, ya, sebagai tanbih juga bagi kita semua, sebagai tadzkir bagi orang-orang yang mungkin sudah mengetahui, baik, tanbih bagi orang-orang yang lalai, orang-orang yang sudah asing dari majelis ilmu, sudah, ya, merasa tidak butuh lagi duduk di majelis ilmu, baik, sudah merasa cukup, ya, dengan ilmu yang dimiliki. Ini menjadi tanbih, ya, maka disebutkan lagi tentang keutamaan-keutamaannya. Baik, karena ada sebagian orang yang demikian, ya, ketika dia sudah hijrah, ya, dia merasa itu sudah puncaknya, puncak dari beragama, hijrah, ya. Hijrah sudah selesai sudah. Padahal dari hijrahnya itu, ya, tertuntut dia untuk terus belajar sampai apa? Sampai wafat. Ya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ya, dan sembahlah Rabbmu sampai apa? Datang kematian. Maksudnya ini sembahlah, beribadah. Taib, di antara ibadah juga adalah menuntut ilmu. Berarti menuntut ilmu apa? Menuntut ilmu itu dituntut sampai kita wafat, sampai kita mati. Ya, biar tidak paham, biar apa? Pokoknya menuntut ilmu, terus menuntut ilmu. Jangan sampai apa? Tidak menuntut ilmu. Taib, disebutkan para ulama bahwasanya berusaha untuk menuntut ilmu, ya, wasa'yu fi talabil ilmi lima'rifatillahi wa ma'rifati nabiyhi, ya, menuntut ilmu untuk mengenal Allah. Dan ini tujuan utama dalam menuntut ilmu adalah untuk mengenal siapa penciptanya, siapa Allah yang mengatur alam semesta, siapa yang wajib yang seharusnya dia ibadahi. Ini tujuan, ya, menuntut ilmu untuk mengenal Allah, wa ma'rifati nabiyhi, mengenal nabinya, wa ma'rifatid din, mengenal agamanya, ya. Banyak orang kenal Allah, kenal nabinya, ya, sekedar kenal tahu nama saja, tapi tidak mengenal agamanya, ya, sehingga apa? Ya, beragama, ya, tidak beragama sekedarnya saja beragama, padahal bukan demikian. Baik.
Min ajallil ibadat, kata para ulama. Ini diantara ibadah yang paling mulia. Baik. Wa huwa afdalu min nawafiliha. Ini ibadah yang paling, kalau ada ibadah sunnah dikumpulkan semua, ini yang paling afdol. Ya, menuntut ilmu untuk mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal agama Islam. Ya, mengenal agama Islam masuk semua itu. Seluruh ilmu yang ada kaitannya dengan agama Islam itu masuk semua ini dalam kategori ini. Baik. Qala Az-Zuhri, Al-Imam Az-Zuhri mengatakan, "Ma ubidallahu bi syai'in afdalu minal ilm." Tidak ada sesuatu yang Allah itu diibadahi dengan sesuatu yang paling utama melebihi ilmu. Ya. Tidak ada sesuatu perkara yang Allah itu diibadahi dengannya. Maksudnya dengan perkara ini. Jadi kalau terkumpul banyak perkara-perkara semua, terkumpul perkara ini yang dengannya ini Allah diibadahi dengan perkara tersebut. Tidak ada yang lebih afdol dari perkara-perkara tersebut melebihi apa? Ilmu. Ya, menuntut ilmu, menghafalkan ilmu, muzakarah, murajaah, menghafalkan, taib, merenungi. Ya, ilmu itu direnungi ya. Di Al-Qur'an kan diperintahkan untuk kita apa? Direnungi. Taib. Tidak ada yang lebih afdol daripada ilmu. Imam Ahmad mengatakan, thalabul ilmi afdalul a'mali. Menuntut ilmu itu adalah amalan yang paling afdol. Ini sekarang yang kita duduk sekarang ini, kita berusaha duduk sekarang ya, berusaha ingin mengenal Allah, mengenal nabinya, mengenal hadis-hadis Nabi SAW. Itu amalan yang paling afdol. Taib. Liman sahhat niyatuhu, bagi orang yang benar niatnya. Makanya tadi di awal sudah kita tanbih ya, berusaha hadirkan hati ya, bukan hanya sekedar. Walaupun memang di sana ada keutamaan, disebutkan orang yang tidak punya niat sama sekali datang menuntut ilmu, kalau dia ada di sekitar majelis ilmu, dia dapat ampunan juga itu. Ada disebutkan hadis yang panjang, hadis Muslim. Ya, sebutkan bahwasanya orang yang dia mendatangi tempat majelis ilmu itu bukan karena untuk menuntut ilmu, dia hanya sekedar ya cuma mungkin ada hajat dengan orang-orang yang hadir itu, atau mungkin dia mau apa? Mungkin kalau umpama dia datang ke masjid itu, kemudian ada majelis ilmu, dia mungkin datang untuk perbaiki AC atau apa, dia duduk di sekitar situ ya. Disebutkan dalam hadis bahwasanya apa, mereka itu juga mendapat ampunan. Baik, padahal tidak punya niat sama sekali. Nah, kalau yang tidak punya niat saja itu mendapat ampunan, lalu bagaimana apa orang yang benar niatnya? Baik, orang yang benar niatnya dalam menuntut ilmu. Baik. Wal ilmu huwal mirathun nabawi. Ilmu ini adalah warisan para nabi. Wa nurul qulub, cahaya bagi hati. Nah, jadi kalau rasa hati itu rasa lemah beribadah, lemah beramal, ya sudah. Bisa kita katakan ini sudah mulai redup itu cahaya itu. Hadir lagi ke majelis ilmu. Ya, berapa banyak testimoni orang-orang yang tadinya dia apa? Tadinya futur, ya, sudah mulai futur, diajak lagi, datang lagi ke majelis ilmu. Dia dengar 1-2 faedah, jadi kembali semangat lagi dia. Nah itu ibarat apa? Memberikan cahaya, menghadiri majelis ilmu itu, mendengarkan ilmu itu apa? Ibarat membuat cahaya di dalam hati. Wa ahluhu hum ahlullahi wa hizbuhu. Ya. Pemilik ilmu itu adalah mereka lah keluarganya Allah. Ya, golongannya Allah. Taib. Wa aulan nasi bihi, orang yang paling utama di sisi Allah, wa aqrabuhum ilaihi. Ini orang punya ilmu, orang yang paling dekat di sisi Allah. Orang-orang yang punya ilmu. Wa akhsyahum lahu wa arfa'uhum darajat. Orang yang paling takut kepada Allah, ini orang yang punya ilmu, dan orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Ini orang-orang yang berilmu. Taib. Disebutkan dalam riwayat bahwasanya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan demikian. Al-ilmu syar'i, ilmu syar'i dan seluruh yang berkaitan dengannya, ya. Entah itu bahasa Arabnya, hafalan Qur'annya, apanya. Pokoknya seluruh yang berkaitan dengan ilmu syar'i. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, hayatul qulub, itu kehidupan bagi hati. Antum bisa bayangkan bagaimana orang yang dia sudah hijrah, kemudian dia tinggalkan majelis ilmu, ya. Terus dia mencari kehidupan hati dengan healing, ya, pergi ke gunung, pergi kemana, ya, healing, pergi ke tempat-tempat wisata. Jangan harap itu dapat kehidupan hati, tidak ada. Ya. Kehidupan hati itu hanya di dalam ilmu syar'i, kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Wa nurul basair, cahaya bagi apa? Penglihatan mata hati.
Ya, cahaya bagi apa? Basirah. Wa syifa'us sudur, obat bagi hati, obat bagi penyakit yang ada dalam dada. Ilmu itu. Ya. Wa riyadul uqul, taman-taman bagi akal. Ya, taman-taman bagi akal. Makanya disebutkan bahwasanya orang yang senantiasa melazimi Al-Quran, ya, disebutkan ada sebagian riwayat para ulama juga menyebutkan orang yang di sepanjang hidupnya, ya, dia itu orang yang bergulat dengan Al-Quran, ya, senantiasa baca Al-Quran, berusaha mengamalkannya, merenungi, mentadabburi. Ini katanya walaupun umurnya sudah sampai 200 tahun, dia tidak akan terkena yang namanya penyakit pikun. Ini orang yang apa? Yang terus menerus dia apa? Bergulat dengan Al-Quran. Ya, walaupun sampai 100 tahun, 200 tahun dia masih hidup, itu tidak akan terkena apa? Penyakit pikun. Ya. Riyadul uqul, walazzatul arwah. Masya Allah, ilmu ini kelezatan bagi ruh. Ikhwan fiddin azakumullah. Ya, kelezatan bagi ruh. Wa unsul mustauhishin, ini juga, ya, ilmu ini, ilmu syar'i ini adalah, ya, teman dekatnya orang-orang yang tidak punya teman, orang-orang yang cuma bersendiri, ya, maksudnya kalau misalnya semua temannya meninggalkan dia, sementara dia punya ilmu, itu ilmu itu yang akan senantiasa menemani dia. Itu namanya unsul mustauhishin. Dia akan merasakan nikmat nyaman dengan ilmu. Ini ilmu syar'i ini, ya. Unsul mustauhishin. Baik. Wa dalilul mutahayyirin. Ilmu ini adalah petunjuk bagi orang yang kebingungan. Ilmu ini, ilmu syar'i, petunjuk bagi orang yang kebingungan. Ya, bingung bagaimana ini, hukumnya bagaimana ini? Dengan ilmu, jawabannya dengan ilmu. Dia petunjuk. Baik. Wa huwal mizanul ladzi bihi tuzanul aqwal wal a'mal wal ahwal. Dan ilmu syar'i adalah timbangan yang ucapan, perbuatan dan seluruh keadaan itu ditimbang dengannya. Baik. Jadi kalau ada orang di zaman sekarang mau menimbang-nimbang, ditimbang dengan ucapannya filsuf atau bukan, tidak dipakai itu semua. Ya. Ucapan, perbuatan, kondisi-kondisi, seluruh kondisi itu semua ditimbang dengan ilmu syar'i. Ya. Baik. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Kalau kalian berselisih dalam suatu perkara, jangan timbang-timbang dengan perkataannya, ya, orang-orang sesat. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, kembalikan kepada ilmu syar'i. Nah ini. Baik. Bihi yu'rafullah wa yu'bad. Hanya dengan ilmu Allah itu bisa dikenali dan Allah itu bisa diibadahi. Hanya dengan ilmu. Ya, tidak bisa Allah diibadahi tanpa ilmu, ikhwan. Ya, bagaimana antum tahu sah atau tidaknya ibadah antum sementara antum tidak punya ilmu tentang itu? Tidak bisa. Ya, hanya dengan ilmu, ya. Taib. Wa yudhkaru wa yuwahhad. Hanya dengan ilmu Allah itu apa? Bisa diingat dan ditauhidkan. Orang tidak bisa bertauhid, tidak bisa dia mentauhidkan Allah kalau dia tidak punya ilmu. Ya. Orang tidak bisa berzikir dengan zikir yang benar yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan ilmu. Taib. Wa yuhmadu wa yumajjad. Hanya dengan ilmu Allah itu bisa dipuji dengan benar. Taib. Allah bisa dimuliakan dengan benar hanya dengan ilmu. Taib. Wa bihi ihtada ilaihi salikun. Hanya dengan ilmu orang-orang yang berjalan menuju Allah itu bisa mendapat petunjuk. Ya, kalau ditanya ini ada orang kaum muslimin sekarang menuju kemana? Kita semua berjalan menuju Allah. Tapi apa? Tapi tidak punya ilmu. Tidak bisa. Tidak bisa mereka dapat petunjuk. Hanya dengan ilmu saja. Dengan ilmu syar'i ini. Yang torang ada, yang bisa kita bilang torang hari-hari ada. Ya, iya Pak Ferry. Ya, Ustaz Satria. Yang torang berusaha hari-hari ini bergelut dengan itu. Ya, semoga Allah berikan istiqomah kepada kita semua sampai wafat. Ya, antum semua, kita semua di sini, kita berusaha ini hari-hari. Ya, jangan sampai disebutkan para ulama diantaranya Syekh Abdul Razak, jangan sampai dalam satu hari itu antum tidak ada antum berinteraksi dengan ilmu sedikit pun. Jangan sampai dalam satu hari itu. Ya, kata beliau hafizahullah. Kalau antum hidup 24 jam, ya, mungkin antum 23 jam 50 menit antum untuk dunia semua, ya. Minimal yang 10 menitnya yang tersisa ini antum taruh dengan ilmu di situ.
Ya. Jangan sampai antum ya. Taib. Hanya dengan ilmu ya, orang-orang yang berjalan menuju Allah itu bisa mendapat petunjuk. Wa min tariqihi wasala ilaihil wasilun. Ya. Dari jalan ilmu sampailah orang-orang yang sudah sampai kepada Allah. Ya, para nabi, siddiqin, wasyuhada, wassolihin. Ya. Mereka sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala hanya dengan ilmu. Ya. Taib. Wa min babihi dakhala alaihi alqasidun. Ya, dari pintu ilmulah orang-orang yang berniat menuju kepada Allah baru punya niat. Kalau tadi orang sudah berjalan, satunya orang sudah sampai. Ini orang baru punya niat ingin berjalan menuju Allah, hanya dari pintu ilmu dia bisa masuk. Ya, tidak bisa dari pintu yang lain. Ya, disebutkan para ulama, ya, seluruh jalan yang menuju kepada Allah tertutup semuanya kecuali satu jalan, yaitu jalan yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu jalan ilmu, ya. Taib. Bihi tu'rafu syara'i wal ahkam. Hanya dengan ilmu bisa diketahui itu syariat dan hukum-hukum. Wa yumayyizul halal minal haram. Bisa diketahui apa? Yang halal dari yang haram. Hanya dengan ilmu. Tidak ada mana orang tahu ini perkara yang halal ya, ini haram. Sementara dia tidak belajar begitu, dia tidak menuntut ilmu begitu. Tidak bisa. Ya. Taib. Hanya dengan ilmu semuanya ini. Wabihi tusalul arham. Hanya dengan ilmu itu orang itu betul-betul bisa menyambung tali silaturahmi. Hanya dengan ilmu. Ya. Orang itu betul-betul bisa menyambung tali silaturahmi. Wa huwa imamun wal amalu makmumun. Perhatikan. Ilmu itu imamnya, sementara amal itu makmumnya. Berarti amalan itu baku ikut dengan ilmu, ya. Tidak bisa orang beramal sementara dia tidak tahu ilmunya, tidak bisa. Taib, bahkan disebutkan al-ibadah tauqifiyah. Ibadah itu tauqifiyah. Ibadah itu berhenti, tidak boleh dilaksanakan sampai diketahui dalil yang jelas, sampai diketahui ilmu yang jelas tentangnya. Tidak bisa dilaksanakan. Tidak bisa orang cuma sekedar ibadah itu, yang penting saya ibadah, saya semangat saja ini begini, demikian. Tidak bisa. Ya, tidak diterima, mardud. Ya, bukan cuma mardud, berdosa dia. Taib. Nah ini. Wa huwa qaidun wal amalu tabi. Ilmu adalah apa ini? Pemimpinnya, sementara amal itu pengikutnya. Wa huwa sahibu fil gurbah. Ya Allah. Ya, ilmu itu adalah sahabat di dalam keterasingan, ikhwani fiddin azakumullah. Ya, ilmu adalah sahabat di dalam keterasingan. Ya, di zaman kita sekarang ini. Di zaman menyebarnya kebodohan, ya. Bingung sudah kita, bagaimana ini orang semua bodoh, depan bodoh, kiri bodoh, kanan ya, tetangga depan, belakang, kiri, depan, semuanya bodoh semua. Taib. Nah, makanya usahakan kita menuntut ilmu, ya. Karena dia adalah apa? Sahabat, teman di dalam keterasingan. Wal muhadditsu fil khulwah. Ya. Kalau kita dalam kondisi berkhulwat, tidak ada sesuatu pun yang bersama kita, ilmu itu yang berbicara kepada kita, ya ikhwan. Lihat bagaimana Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, membayangkan ilmu itu seperti apa. Ilmu itu yang berbicara kepada kita. Antum sendiri, tidak ada orang misalnya apa? Anak istri pulang kampung semua, orang tua pulang kampung semua, tinggal antum sendiri di rumah. Kalau antum tidak punya ilmu, antum tidak bergelut dengan ilmu, ya, cepat atau lambat pasti syaitan akan menguasai antum. Ya. Jadi syaitan itu, ya, bagi orang-orang yang berjalan menuju Allah itu menunggu-nunggu kapan orang ini bersendiri baru dia mau terkam, ibarat serigala. Ya, syaitan itu. Ya. Apa yang bisa menjaga itu semua? Ya ilmu tadi. Ya, ilmu yang akan mengajak dia berbicara. Ya, mungkin dia ada sementara dia berpikir, ya. Misalnya pikir itu hukum tayamum itu, bagaimana Pak Ferry, ya? Itu hukum tayamum atau hukum ini, ya? Izalatun najasa atau yang lainnya. Itu ilmu yang berbicara kepada dia. Ya, orang yang belajar nahwu misalnya, aduh itu mubtada khobar tadi itu bagaimana ya? Kalau mubtada itu tadi seperti hukumnya bagaimana ya? Ini sendiri nih, dia tidak tahu bikin apa ini misalnya. Ya. Kalau tidak punya ilmu, tidak belajar, ya, bagaimana dia? Cepat atau lambat dia akan apa? Terjerumus. Syaitan menjerumuskannya. Taib. Wal anisu fil wahsyah. Dialah yang memberikan kesenangan apa? Di dalam apa? Di dalam ketersendirian. Ya. Coba antum, sampai sebagian ulama menyebutkan, kalau antum sedang berdua-duaan dengan kitab, ya, kemudian antum membaca sesuatu
Ya, di antara nikmat ilmu itu disebutkan para ulama, ketika antum berdua-duaan dengan kitab, kemudian antum membaca ada 1-2 potongan kalimat yang itu bikin hati antum tergerak, bergejolak ketika membaca itu, kemudian antum berhenti sejenak, antum renungi itu ucapan itu. Itulah sudah itu disebut yang wal anisu fil wahsyah. Itu sudah, ya. Itu sudah teman yang memberikan kesenangan, ya. Kita ikhwan, ya, kalau kita berteman dengan manusia, dia terus membersamai kita, ya, kalau dia tidak bertakwa kepada Allah, cepat atau lambat dia akan mengkhianati kita, entah dia bohongi kita, dia khianati, itu manusia. Tapi kalau ilmu itu ilmu itu tidak akan mengkhianati antum, ya, kalau dia bersama antum. Baik, antum bersama dia. Baik. Wal kashifu anis syubhah, ilmulah yang bisa menyingkap syubhat, kerancuan-kerancuan pola pikir. Hanya ilmu yang bisa menyingkapnya. Tidak bisa dengan semangat, harus dengan ilmu, ya. Wal ginal ladzi la faqra ala man dhafara bikanzihi, ya Allah, ya. Ilmu ini adalah kekayaan yang tidak ada sedikit pun kefakiran bagi orang yang telah mendapatkan, ya, perbendaharaannya, ya. Ilmu itu kekayaan yang sedikit pun tidak akan merasakan kefakiran bagi orang yang telah mendapatkan perbendaharaannya, ya. Itu kata Ibnu Qayyim rahimahullah terkait ilmu syar'i. Taib. Dan ilmu syar'i ini disebutkan para ulama, ya, dibutuhkan, ya, senantiasa dibutuhkan. Bukan hanya nanti, berarti besok hari Ahad mau kumpul sama teman-teman, baru butuh ilmu misalnya. Tidak, setiap saat, ya. Taib, kata Imam Ahmad rahimahullah, an-nasu ilal ilmi ahwaju minhum ila at-ta'ami wasyarab. Ya, manusia terkait kebutuhannya kepada ilmu itu dia lebih butuh daripada makan dan minum. Taib, makan dan minum. Li'anna ar-rajula yahtaju ila at-ta'ami wasyarab fil yaumi marratan aw, karena seseorang atau 2 kali lah, ya. Taib. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, 1 kali atau 2 kali saja kalau makan dalam sehari. Ya. Adapun kalau misalnya 3 kali, kalau memang dibutuhkan, ya fadhol. Ya, artinya bukan tercela, ya, tidak tercela. Taib. Sementara wahajatuhu ilal ilmi biadadi anfasihi. Sementara butuhnya manusia kepada ilmu itu sebanyak hembusan nafasnya. Ya. Setiap kali dia hembus nafas dia butuh ilmu. Ya, dia butuh ilmu. Taib, kata Imam Ahmad rahimahullah. Bahkan disebutkan wa talabul ilmi, menuntut ilmu mufaddalun alal jihadi fi sabilillah. Ini. Menuntut ilmu itu lebih diutamakan daripada jihad fi sabilillah. Taib, lebih diutamakan dia daripada jihad fi sabilillah. Taib. Qala Ibnu Abbas rahimahullah, Ibnu Abbas mengatakan, al-gudu war-ruhah fi ta'allumil ilmi afdalu indallahi minal jihad fi sabilillah azza wa jalla. Ya, Ibnu Abbas. Taib, ahli tafsirnya di zaman Nabi, ulamanya, para sahabat. Kata Ibnu Abbas, berangkat pagi-pagi dan berangkat sore hari untuk menuntut ilmu itu lebih afdal, lebih utama di sisi Allah daripada berjihad fisabilillah. Baik. Alhamdulillah, ya, di halaqah di sini itu ada yang halaqah pagi, halaqah ba'da maghrib, ya. Kalau mulai surut-surut lagi semangat, ingat lagi itu. Berangkat pagi-pagi ini lebih afdal daripada berjihad ini. Ya. Berjihad mungkin anak itu angkat senjata susah. Ini anak bisa keluar ini dengan naik motor pergi menuntut ilmu. Ya. Taib. Berjihad mungkin anak tidak bisa karena susah meninggalkan anak istri. Berat meninggalkan anak istri misalnya dalam berjihad. Tapi ketika menuntut ilmu saya cuma 1 jam ke sana, itu pahalanya lebih baik daripada berjihad fisabilillah. Ya. Taib. Selalu ingat seperti itu, ikhwan. Ini tujuannya untuk apa? Mentazkir kita. Kalau mulai turun-turun lagi semangat lagi, kasih ingat lagi itu ungkapan para ulama. Ya. Umat ini tidak akan bisa menjadi baik kecuali dengan perkara-perkara yang membuat umat terdahulu menjadi baik, ikhwan fiddin azakumullah. Ya. Taib, kata Imam Malik rahimahullah, umat ini tidak akan bisa menjadi baik, ya. Kecuali apa? Dengan perkara-perkara, dengan amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Ya, karena umat-umat terdahulu menjadi baik dengan sebab perkara-perkara tersebut. Taib, di antaranya apa? Menuntut ilmu. Ya. Taib, menuntut ilmu. Coba antum bandingkan. Mana yang lebih banyak? Kita tidak usah lihat kampung-kampung yang lain, ya. Di kampung kita sini saja, Isimu dan sekitarnya. Mana yang lebih banyak? Orang yang menuntut ilmu atau tidak?
Orang yang tidak menuntut ilmu. Berarti apa? Ya. Orang yang jahil itu banyak. Ya. Orang yang jahil itu banyak, ikhwan. Taib. Mungkin kita juga termasuk juga, masih jahil kita ini. Karena kita belajar. Taib. Jadi jangan pernah berpikir bahwasanya kalau orang dia sudah menuntut ilmu itu sudah pasti dia span, sudah jago begitu. Tidak. Justru karena dia merasa dirinya jahil, ya, maka dia terus belajar. Taib. Maka dia terus belajar. Disebutkan oleh Imam Ibnu Mubarak rahimahullah, ya, perkara pertama yang menunjukkan kejahilan seseorang, ya, adalah ketika dia tadinya menuntut ilmu, kemudian dia berhenti menuntut ilmu. Itu perkara pertama yang menunjukkan bahwasanya dia adalah orang yang jahil. Seperti itu. Ya. Artinya sudah bagus dia ini menuntut ilmu, kemudian dia berhenti. Ya, kita katakan jahil dia. Jahil dia. Baik. Nah ini, ya. Antum lihat di sekitar antum, ya, mungkin tetangga, sekitar banyak orang-orang yang jahil, orang tidak ini. Ya, bergelimang dengan ini, seakan-akan di dunia ini selama-lamanya mereka hidup begitu. Ya, seakan-akan mereka tidak butuh dengan ilmu agama ini. Begitu. Antum lihat juga kehidupannya, ya, bingung, seperti orang kebingungan. Ya, seperti orang kebingungan. Gitu. Ya. Bingung, ikhwan. Punya harta, Tahu tujuan hidup, tidak tahu tujuan hidup. Selesai. Biar antum punya harta. Kalau antum tidak tahu tujuan hidup antum apa? Nah, sama seperti antum ini, antum mau pergi berangkat, dikasih semua bekal, dikasih motor, ya, bekal, uang saku semuanya ini, terus disuruh berangkatlah. Kemana? Tidak tahu mau kemana. Kira-kira bagaimana itu? Muter saja, cuma muter saja. Seperti itu. Begitulah orang yang kondisinya orang yang tidak mau belajar, ya, tidak mau belajar. Taib. Nah, dalam riwayat yang lain, Al-Imam Ahmad mengatakan, perhatikan ini. Jadi bukan hanya untuk pembelajar, ya. Ta'allumul ilmi wa ta'limuhu afdalu minal jihad wa ghairihi. Kata Imam Ahmad rahimahullah, menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu, ya, itu lebih afdal daripada jihad dan selainnya. Itu lebih afdal daripada jihad dan selainnya. Jadi jangan pernah berpikir, khususnya juga ini yang sudah ngajar, yang sudah pegang halaqah misalnya, ya. Tanbih ini, siapa saja dia yang sudah pegang halaqah, baik yang dia dipercayakan di masjid sini atau di masjid lain, sudah pegang halaqah misalnya, ya. Taib. Jangan pernah berpikir, oh ini aduh susah ini, ya, bagaimana ini misalnya. Taib, itu jihad, ya. Bisa jadi mungkin antum 200 tahun antum hidup belum dapat kesempatan antum berjihad di medan perang, belum tentu. Ya, bisa jadi. Tapi antum bisa jadi dapat kesempatan di apa? Di medan ilmu antum bisa berjihad. Seperti itu. Ya. Jangan pernah berpikir oh hanya menuntut ilmu saja, tapi antum mengajarkan ilmu itu juga jihad, ikhwan. Ya. Taib. Kalau ada yang mengatakan pergi menuntut ilmu itu, disebutkan sahabat siapa ya? Abu Darda, ya. Kalau ada orang yang mengatakan menuntut ilmu itu hanya sekedar buang-buang waktu saja, hanya sekedar ya cuma sekedar menghabiskan waktu saja, daripada tidak ada yang mau bikin, dia bilang itu sudah bermasalah akalnya, katanya. Bermasalah akalnya. Itu sama seperti orang yang pergi berjihad, ya, tapi dianggap jihad ini cuma sekedarnya saja, kayak bukan sesuatu yang besar begitu. Itu seperti itu. Ya, orang yang menganggap menuntut ilmu, mengajarkan ilmu itu hanya sekedarnya sajalah begitu. Ya. Sudah bermasalah akalnya, kata para sahabat demikian. Baik. Ini jihad lebih bagus, bahkan lebih baik daripada jihad. Disebutkan Syekh Utsaimin rahimahullah, di zaman sekarang jihad yang paling utama adalah jihadul ilmi wal bayan, jihad ilmu dan penjelasan tentang ilmu. Ini zaman sekarang yang paling afdol. Karena kenapa? Karena di zaman sekarang belum ada terbuka kesempatan untuk jihad begitu. Ya. Mungkin ada di sebagian negeri mereka kena kewajibannya, tapi kita di negeri kita kan harus taat pada ulil amri. Ya. Kita tidak dapat kesempatan, mungkin sampai kita mati, sampai kita tua tidak dapat kesempatan berperang, angkat senjata memang melawan orang kafir misalnya. Tapi kita, ya, dengan ilmu kita belajar, mungkin sudah bisa diberi kesempatan pegang halaqah, ngajar ilmu, ya. Mungkin cuma halaqah tahsin, mungkin cuma halaqah apa ini istilahnya? Musyrif apa ini? Tahfiz, ya. Jangan antum remehkan itu. Ya. Saya mau tanya sama antum, kalau musyrif tahfiz itu kalau orang itu salah setor hafalan, dia benarkan tidak? Hah? Atau cuma dikasih biar saja begitu? Hah? Pak Peri, bagaimana? Hah?
Dia kasih salah baru dia benarkan, toh? Iya kan? Bukan hanya kasih biar saja itu. Dia benarkan itu apa? Ta'limul ilmi, dia ajarkan ilmu. Ya. Anak jadwal lagi besok ini. Musyrif ini besok ini. Izin sajalah, ada uzur begitu. Ya. Ini panggilan jihad, ikhwan. Bahkan lebih baik daripada jihad. Baik. Masuk mulai malas-malas ini gimana? Ya, apalagi misalnya dan suatu kelaziman ya, suatu keniscayaan ya, orang yang sudah bergulat dengan ilmu itu pasti akan banyak DP ujian itu. Ujian eksternal, internal, banyak sekali DP ujian itu. Banyak sekali penghalang-penghalangnya yang bisa menyampaikan dia pada tujuannya itu. Ya, kalau dia sampai, Allah berikan dia ganjaran yang besar. Tapi kalau dia berhenti hanya dengan 1-2 cobaan, sudah. Ya. Seperti itulah. Ya. Allah uji, kan Allah uji itu. Oh, ini orang punya ilmu ini. Nah, dikasih beban ini, ngajar dia. Nah, jangan menganggap, oh ini sudah puncak ini. Oh, saya sudah berada di puncak, sudah ngajar saya. Sudah ngisi kajian saya. Ya, kalau begitu saya pokoknya afdol terus, dapat pahala terus. Allah uji antum itu banyak, bahkan ditambah antum punya ujian itu, bisa jadi ditambah antum punya ujian itu. Mau diuji benar tidak keimanan antum ini dengan ilmu yang antum miliki. Seperti itu. Baik. Nah ini. Itu lebih afdal daripada apa? Berjihad dan selainnya. Nah, bahkan dikatakan Imam Abu Hanifah juga mengomentari ya. Dan Imam Malik, ya. Imam Abu Hanifah, Imam Malik. Tadi Imam Ahmad kan, Imam Abu Hanifah, Imam Malik mengatakan apa? Afdalu ma tutuwi abihi al-ilmu wa ta'limuhu. Ya, kata mereka perkara yang paling afdol yang dijadikan amalan tatawwu, amalan sunnah adalah apa? Menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu. Itu yang paling afdol daripada apa? Dari amalan-amalan sunnah yang lainnya, ya. Menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu. Dan dikatakan Ibnu Qayyim rahimahullah ya, mengomentari yang berkaitan dengan jihad tadi. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, la ya'dilu midadal ulama illa damus syuhada. Ya. Tidak ada yang setara, yang seimbang dengan pena-penanya orang yang berilmu ya, ketika dia menulis ilmu itu. Ya, tidak ada yang setara itu kecuali dengan apa? Dengan darahnya para syuhada. Ya, bayangkan tinta-tinta penanya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, tinta-tinta penanya orang yang berilmu, para ulama ya, ketika dia menuliskan ilmu, mengajarkan ilmu, itu tidak ada yang setara dengan itu kecuali darahnya para orang yang mati syahid ya. Masya Allah. Baik. Nah ini. Jadi para ulama itu ya, visioner ya, pandangan mereka itu ke depan gitu. Bukan hanya ya, ketika mengajarkan ilmu hanya sekedar begini saja. Tidak, ini jangka panjang ini ikhwan. Ya. Ulama mengajarkan satu orang ini bisa jadi yang diajar 20 orang. 20 orang ya, bisa jadi mungkin 20 orang ini yang jadi 10 orang. 10 orang ini mengajarkan 10 juga murid jadi halaku misalnya. Antum hitung saja itu. Ini yang dari satu orang yang mengajar ini, satu orang ulama ini misalnya. Ya. Terus menerus itu pahala mengalir terus itu. Ya. Taib. Ini tanbih juga bagi apa? Bagi orang-orang yang sudah dapat kesempatan mengajar misalnya. Ya. Atau misalnya dia belum dapat kesempatan ngajar, tapi dia apa? Bisa aktif mungkin sosialisasi dengan orang. Ya, ini sudah masuk sementara bulan Haram misalnya, atau sebentar lagi Muharram misalnya, dia tahu keutamaan Muharram bagaimana, dia cerita sama orang misalnya. Dia cerita sama temannya di warung kopi. Yang ini cerita ke jamaah masjid di sebelah. Ya, ada berapa orang misalnya. Atau faedah yang dia dapat dia bawakan di khutbah Jumat. Ya, terus itu mengalir terus kalau diamalkan. Seperti itu. Taib. Makanya dikatakan apa? Tidak ada yang setara dengan penanya, tinta penanya apa? Para ulama kecuali dengan apa? Yang setara hanya apa? Hanya darahnya para orang yang mati syahid. Taib. Dan kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, bukan Ibnu Qayyim ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kata Syekhul Islam, perhatikan ini, wal ilmu afdalu ma umirat bihil awqat. Ya. Kata Syekhul Islam, ilmu adalah sesuatu yang apa ini? Paling afdol waktu itu dihabiskan dengannya. Ilmu. Ya. Ilmu adalah sesuatu yang paling afdol yang waktu-waktu kita itu dihabiskan dengannya. Ilmu yang paling afdol. Wa khairu ma unfiqat fihi al-anfas. Dan ilmu adalah sebaik-baik yang apa?
yang nafas-nafasnya manusia itu dihembuskan untuknya. Masya Allah, ilmu itu. Jadi orang ya nongkrong di warung kopi, ini kan bernapas kan? Ya enggak? Bernapas kan? Orang nongkrong di warung kopi itu kan bernapas. Bercerita tentang apa? Usaha, bercerita tentang apa ini, bagaimana mensejahterakan hidup. Bercerita berjam-jam, 2-3 jam. Ya. Dengan orang murojaah, dengarkan materi, atau dengan dia duduk di majelis ilmu 1 jam, itu hembusan nafasnya mereka 2 jam itu tidak akan seimbang dengan hembusan nafasnya ini orang mungkin cuma dengar 10 menit, 15 menit faedah ilmu. Tidak akan seimbang. Ya. Taib. Bagaimana kalau dia mendengar ini 2 jam, 1 jam, 3 jam dia habis dengan ilmu, bernapas, keluar masuk napasnya ini apa? Habis di ilmu. Ya. Keluar masuk sampai kelelahan, sampai apa? Tertidur misalnya. Ya. Taib. Seperti itu ya. Masya Allah. Antum duduk sekarang ini, itu beda pahala hembusan napasnya antum dengan orang yang mungkin nongkrong di depan masjid sana bercerita-cerita, mungkin cerita apa. Beda itu hembusan napasnya itu. Ya. Siapa yang bilang? Syekhul Islam yang bilang. Ya. Ilmu adalah sesuatu yang paling baik. Nafas itu diinfakkan dengannya. Nafas, bayangkan ya, nafas disebutkan infak, ikhwan. Ya, ini unfiqat fihil anfas, kata Syekhul Islam. Bayangkan ya, beliau memperumpamakan nafas kita itu ketika dengan ilmu itu sama kita infakkan begitu. Kita bernapas sekarang ini, ya, duduk sekarang ini itu sama kita infakkan nafas kita. Seperti itu. Ya. Jadi jangan berpikir, oh nafas itu diinfakkan kalau misalnya ada orang sudah mau mati misalnya diberi nafas buatan misalnya begitu. Iya mungkin itu bisa saja, itu infak juga itu. Tapi apa yang baik, yang paling baik adalah apa? Itu menginfakkan nafas kita untuk ilmu. Kata Syekhul Islam. Wabuzilat fihil muhaj, wabuzilat fihil muhaj. Dan ilmu adalah sebaik-baik yang dikerahkan dengannya apa? Kita punya apa? Kita punya kesungguhan. Taib. Qala An-Nawawi rahimahullah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan ittafaqa jama'atus salaf ala anna al-ishtighala bil ilmi afdalu min al-ishtighali bi nawafilis salati was shaumi wat tasbihi wa nahwi dzalika min a'malil badan. Ya. Paham ya? Masyaallah. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, telah bersepakat para salaf terdahulu semuanya bahwasanya menyibukkan diri dengan ilmu, ya. Kita bawakan contohnya satu persatu ya. Muzakarah, menghafal, ya, mengajarkan ilmu, ya, misalnya menjadi apa? Menjadi musyrif, ya. Apa ini? Apa bahasanya itu kalau orang yang dengarkan hafalan itu? Hah? Mustami orang yang memperdengarkan. Apa? Musyrif ya? Apa? Ustadznya yang mendengarkan hafalannya orang yang bestor hafalan. Apa namanya itu? Hah? Musyrif mungkin ya. Kita ambil musyrif lah, ya. Jadi musyrif, ya. Baik, apa lagi misalnya? Mengamalkan ilmu, mendakwakan ilmu, baik, menulis ilmu, ya, merenungi ilmu. Pokoknya semua yang ada kaitan dengan ilmu. Apa lagi? Apa lagi? Membeli ilmu. Membeli ilmu maksudnya membeli kitab. Ya. Menginfakkan uang di jalan ilmu. Baik. Kata para ulama, menyibukkan diri dengan ini itu lebih afdol daripada menyibukkan diri dari apa? Salat nafilah, puasa sunnah, bertasbih, ya, dan yang lainnya dari seluruh amalan-amalan anggota badan, ya, kecuali amalan yang wajib, ya, kecuali amalan yang wajib. Kalau amalan yang wajib dibandingkan dengan ilmu, ya, amalan yang wajib yang lebih utama. Tapi amalan yang wajib bagaimana bisa dikerjakan dengan baik? Ya, harus dengan ilmu. Tidak bisa dengan yang lain, dengan semangat saja tidak bisa, harus dengan ilmu. Baik. Nah, dan Ali bin Abi Thalib rahimahullah radhiyallahu anhu, ya, bersenandung, ya, bersyair. Ya, perhatikan baik-baik ikhwan. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Fa'ish bi ilmin wa la tabghi bihi badala, wan nasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u." Ya, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, maka hendaklah kalian hidup senantiasa dengan ilmu dan jangan sedikit pun menggantinya dengan sesuatu yang lain, ya. Hiduplah kalian dengan ilmu, jangan ganti dia dengan sesuatu yang lain. Fannasu mauta, karena manusia itu semua akan mati, sementara orang yang punya ilmu akan senantiasa hidup, ya. Taib, manusia semuanya akan mati. Orang yang berilmu akan senantiasa hidup dia, ya. Hidup dengan karyanya, hidup dengan apa? Pengajarannya,
dia mengajarkan ini, dia mengajarkan itu, dia mendakwakan ini, mendakwakan itu, orang amalkan terus, ya, seakan-akan dia. Ya, coba antum lihat, coba antum misalnya, ya, antum buka di YouTube misalnya, dengar ceramahnya Syekh Utsaimin misalnya, contoh misalnya, atau ceramahnya Syekh bin Baz, atau Syekh Al-Albani rahimahullah. Kalau antum dengar betul-betul itu kayak antum mendengar ini kok orang kayaknya masih hidup begitu, ya. Baik. Atau tidak usah lah, itu sudah terlalu jauh ya wafatnya itu ya. Yang baru-baru wafat saja, ya, misalnya siapa? Ustaz Yazid ya, bin Abdul Qadir Jawas, hafizahullah, rahimahullah, ya. Coba antum lihat, waktu beliau terdengar kabar bahwasanya beliau wafat itu, antum lihat banyak bersebaran video, potongan-potongan video kan? Antum nonton kan? Ketika nonton itu, antum kepikiran enggak kalau orang itu, ini orang kayak, maksudnya kayak sudah mati begitu? Tidak kan? Pasti antum berpikir, ini orang kok, ya, kayak masih hidup ya, maksudnya kayak begitu. Begitulah orang yang punya ilmu itu. Seperti itu perumpamaannya itu. Baik, ini nih. Hiduplah kalian dengan ilmu, ya. Jangan sedikit pun cari dia dengan pengganti yang lain. Karena semua manusia itu akan mati, mauta, semuanya akan mati, ya. Sementara orang yang punya ilmu itu apa? Akan senantiasa hidup. Baik. Sama kayak juga kita misalnya pelajari kitab-kitab akidahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, ya. Kita pun qala Syekh bin Abdul Wahhab, atau misalnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, atau qala Ibnu Qayyim rahimahullah. Ini kalau kita mendengar ini kayak ini orang masih hidup begitu, kayak masih ada di Saudi sana begitu. Seperti itu. Ya begitulah para ulama seperti itu, orang yang punya ilmu seperti itu, ya. Baik. Nah, wa nasihatul ulama hiya, dan nasihat para ulama, ya, kata mereka hiya at-tazawwudu minal ilmi, ya. Nasihat para ulama itu hendaknya kita berbekal dengan ilmu, ya. Hendaknya kita berbekal dengan ilmu. Baik. Qala Ibnu Jauzi rahimahullah mengatakan, wa ma azalu uharridun nasa 'alal ilmi, ya. Kata Ibnu Jauzi rahimahullah, saya ini terus-menerus menyemangati orang untuk ilmu. Kata Ibnu Jauzi, ya. Taib, kalau di kitabnya beliau itu yang banyak terkait ilmu itu di Saidul Khatir itu, ya, kitab Saidul Khatir itu. Sudah ada juga terjemahannya. Itu banyak nasihat-nasihat tentang ilmu. Kata beliau, saya ini terus-menerus memberikan semangat orang untuk ilmu. Li'annahu nurul ladzi yuhtada bihi, karena ilmu itulah cahaya yang dengannya orang itu mendapatkan petunjuk. Orang itu diberi petunjuk dengan ilmu tadi, ilmu syar'i. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, dari awal tadi sudah kita sebutkan keutamaan menuntut ilmu ini, itu ilmu syar'i. Jangan antum pernah berpikir ilmu matematika, ilmu bahasa Inggris, ilmu keduniaan. Bukan, yang kita bicarakan ini ilmu syar'i. Karena semua yang disebutkan, entah penjelasan para ulama, disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan dalam As-Sunnah, ya, yang berkaitan dengan keutamaan ilmu, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, itu adalah ilmu syar'i, bukan ilmu yang lainnya, bukan ilmu kedokteran, ilmu matematika, ilmu teknik, bukan, ya, tapi ilmu syar'i. Baik. Dan kata beliau, was-sa'adatu innama hiya fil ilmi. Kebahagiaan itu hanyalah ada pada ilmu, ya. Jadi sangat aneh ya, ada orang dia menikah, ketika ditanya tujuan menikah apa, salah satu tujuannya ingin mencari kebahagiaan. Tapi apa? Tapi tidak pernah menuntut ilmu, malas menuntut ilmu, ya. Taib, zuhud terhadap ilmu, ya. Taib, ini bahagia seperti apa yang mau cari seperti ini? Taib, bahagia seperti apa ini orang mau cari ini? Ketika kita tanya, antum menikah tujuannya apa? Misalnya, ya, saya ini ingin ibadah, ingin, ya, menambah keturunan, ingin mencari kebahagiaan dengan menikah. Tapi tidak pernah kelihatan batang hidungnya di majelis, tidak ada di majelis, di halaqah juga dia tidak ada, ya. Di tabligh akbar yang mungkin, ya, ustadz besar pun dia tidak ada juga, ya. Kemudian dia mau mencari kebahagiaan. Allah musta'an. Baik. Tidak ada. Ini pakai innama hiya. Apa bedanya itu? Ustaz Satria sudah pakai innama, baru pakai lagi domir fasal lagi dari hiya situ. Faedahnya apa itu? Faedah innama pembatasan, baru hiya ditaukid lagi di situ. Innama hiya fil ilmi. Wasa'adatu, kebahagiaan, ya, hanyalah, ya, betul-betul hanya ada pada ilmu saja.
Ya. Jadi ya nasihat juga ini ya untuk kita semua ya, entah mungkin untuk yang nonton live juga, kita semua ya, siapa saja ya, mungkin ya khususnya yang mungkin yang sudah berkeluarga ya, di antara pasangannya yang semangat menuntut ilmu, jangan dikendorkan semangatnya. Ya, jangan dikendorkan semangatnya. Saya sudah pernah sampaikan di sini. Ya. Ya, orang khususnya misalnya ya, para aba ya, para suami-suami itu ya. Kalau dia tidak punya kebiasaan menuntut ilmu, pasti dia punya kebiasaan yang lain itu. Yang bukan ada kaitannya dengan ilmu. Dia punya kebiasaan juga yang lain itu. Ya. Sekarang antum pilih yang mana misalnya? Ya, kita tanya misalnya para ummahat misalnya, contoh ya. Antum pilih yang mana? Antum punya suami sibuk dengan ilmu atau sibuk dengan ya, mungkin dengan pekerjaan, dengan teman-teman, kongko dengan teman, nongkrong di warung kopi misalnya. Ya. Ini so tahu-tahu misalnya, oh di mana nih Pe? Saya tanya, di mana Abi misalnya? Oh ada di masjid, ada Bapak belajar di sana. Ada bastap di sana, tunggu sampai Isya misalnya. Contoh. Ya. Tenang. Ya, sudah tahu di masjid misalnya. Ya. Kira-kira mau bikin hal-hal yang aneh kah kalau di masjid misalnya? Ini orang dengan ilmu ini kira-kira. Iya kan? Ya. Jangan salah sedikit. Abi mana? Pulang dulu misalnya begitu. Allah musta'an. Ya. Baru buka sedikit, tiba-tiba masuk WA. Aduh, saya suruh pulang poli ini. Aduh, sudah poli. Ya. Baik. Ini syukur ya Allah berikan taufik suami anti atau ummahat ini. Syukur diberikan taufik menuntut ilmu. Kira-kira kalau dicabut taufik itu, kemudian diberikan kesesatan untuk pergi nongkrong di mana misalnya sama orang-orang yang tidak jelas misalnya, mana mau pilih misalnya, ya, baik, Allah musta'an ya. Bersyukur harusnya didorong, diberi motivasi, ya mungkin sementara sibuk belajar, bikin akan itu kopi misalnya atau apa. Dia pikir itu tidak, nanti hadisnya itu akan kita sebutkan itu. Dia pikir dia bikin kopi, ya ummahat mungkin ya atau para zaujat ini ya. Bikin kopi untuk suaminya yang menuntut ilmu, dia pikir dia tidak bisa dapat pahala 700 kali lipat plus berkali-kali lipat. Dia pikir mungkin begitu. Dia pikir mungkin cuma sekedar menuangkan biji kopi, kemudian taruh gula, taruh air, taruh saja begitu, selesai saja. Ya, itu akan kita sebutkan hadisnya. Tapi kayaknya kita fokus di ilmu saja dulu ini malam ini. Ya, ya. Jadi tiga pekan ini kita punya pamflet itu ya. Allah musta'an. Taib. Jadi jangan pernah berpikir, ya Allah, ini ada lagi om gembosi, ini suaminya sibuk menuntut ilmu, digembosi supaya berhenti menuntut ilmu. Ya, ini kupur nikmat ini seperti ini, kupur nikmat ini. Ya. Sebaliknya, ya, para suami juga, siapapun dia, suami yang mungkin dia mungkin dia belum bisa fokus menuntut ilmu, ya, belum fokus dia belajar, ikut kajian saja syukur-syukur bisa, atau mungkin dia sama sekali belum pernah ikut kajian, ya. Tapi istrinya alhamdulillah ya menjaga aurat dengan ilmu yang dia miliki, mungkin sudah bercadar, sudah menjaga aurat, tidak nampak lekuk tubuh, ya kesana kemari menjaga diri misalnya, ya ikut kajian, so jelas-jelas ini. Jangan digembosi, jangan dikasih surut, dimarah misalnya. Ya, ini sejelas-jelas ini pergi kajian, kemana istrinya? Oh, Umi ada kesana misalnya pergi kajian gitu. Abi memang Abi masih begini. Si mau merokok, ngudut ya di depan rumah misalnya begitu. Jangan dimarah itu, ini kasih didorong. Bahkan kalau misalnya saya belum bisa, minimal jangan saya halangi. Ini syukur-syukur saya punya istri ke sana. Daripada dicabut itu hidayah, kemudian istrinya diberikan apa? Hidayah kesesatan misalnya. Hidayah kesesatan apa? Goyang-goyang TikTok, goyang-goyang yang lainnya misalnya, tampil di sosmed, live Facebook ini demikian dan demikian. Mana itu? Seperti itu. Ya. Jadi jangan jadi suami yang kufur nikmat juga, ya. Ini istri sudah berusaha mengerahkan upaya daya upaya, ya. Dibikinkan ini misalnya makanan, ya berterima kasih, itu dia sedang mengamalkan ilmunya, itu harus diapresiasi, ikhwan. Ya. Para ummahat, zaujat itu ya wajib diapresiasi. Kalau saya bilang ya, harus kita apresiasi. Iya ndak? Ummahat yang di belakang ya, masyaallah. Taib. Iya, azan dulu ya. Taib, kita azan dulu. Wassallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Taib, fadal.
Bukan suara luar kan? Bukan suara luar. Baik, ikhwan fillah, Bapak-bapak sekalian, akhwat wal ummahat yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin. Baik. Sebutkan was-sa'adatu innama hiya fil ilmi. Kebahagiaan itu hanyalah ada pada ilmu. Maksudnya ilmu syar'i. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, as-sa'adatu kulluha fil ilmi wa ma yaqtadihi. Taib, kebahagiaan itu seluruhnya terletak pada ilmu syar'i dan konsekuensinya. Ya, tadi sudah kita sebutkan ya, bahwasanya kalau keluarga itu atau person to person itu ingin meraih kebahagiaan, maka tidak boleh dia jauh-jauh dari ilmu. Tidak boleh dia zuhud terhadap ilmu syar'i. Tidak boleh dia merasa tidak butuh, i'rad, berpaling dari ilmu, berpaling dari majelis ilmu. Tidak bisa demikian. Dia mau cari kebahagiaan dalam keluarganya, harus keluarganya itu orang yang berilmu juga, belajar juga. Maksudnya orang yang berilmu, maksudnya dia belajar, ya, nuntut ilmu, menghadiri majelis. Ya. Kalau tidak bisa tiap hari, minimal satu pekan satu kali. Ya. Untuk mencarger iman, memberikan semangat lagi. Dalam satu minggu full dunia terus, misalnya. Ya. Taib, ada kesempatan satu hari dan diminta juga cuma 1 jam paling, 1 jam setengah lah paling lama. Taib, semata-mata untuk mencari kebahagiaan. Taib. Nah ini. Wallahu yuwaffiqu may yasha, ya. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik bagi siapa yang Allah kehendaki. La mani alima a'ta, tidak ada yang menghalangi bagi siapa yang Allah beri. Baik, wala mu'tiya lima mana'a, dan tidak ada yang bisa memberi atas apa yang Allah halangi, Allah tidak berikan. Baik, wa innama ragiba. Masyaallah, ini ucapan beliau ini ya. Wa innama ragiba aktsarul khalqi an iktisabi hadhihi sa'adati wa tahsiliha. Baik, dan sesungguhnya kebanyakan orang ya, tidak ingin meraih kebahagiaan ini, kebahagiaan yang dengan ilmu tadi ini, dengan ilmu syar'i tadi. Tidak ingin meraih kebahagiaan ini, tidak ingin meraih atau berusaha untuk meraih kebahagiaan ini dan mencapainya. Kenapa? Liwu'urati tariqiha. Karena begitu pahitnya menempuh perjalanannya. Ini. Jadi perjalanan untuk menuntut ilmu itu pahit, ikhwan, berat. Ya. Dan itu sudah konsekuensi. Ya. Baik. Itu sudah apa? Konsekuensinya.
Begitu beratnya apa? Menempuh jalannya. Wa mararati mabadiha, begitu pahitnya, ya, begitu pahitnya permulaannya. Ya, orang kalau baru mau belajar, baru menghadiri kajian misalnya, baru dapat hidayah mau pergi kajian, itu agak-agak rasa berat itu. Dia baru mulai itu. Kenapa? Mungkin penampilannya masih belum bisa sama seperti kebanyakan orang. Mungkin masih pakai celana jeans. Kalau perempuan mungkin masih pakai jilbab segi 4, atau mungkin belum jilbab misalnya. Tapi dia sudah ingin pergi kajian. Ya, itulah yang disebutkan wa mararati mabadiha. Atau misalnya dia sudah orang yang sudah belajar, misalnya sudah ikut halakoh misalnya, baru mau mempelajari bahasa Arab misalnya, nahwu, kok susah sekali. Ya ini sudah Ibnu Qayyim mengatakan demikian, berat. Ya, pahit memang di awalnya itu. Taib. Wa ta'bi ta'siliha, dan begitu melelahkannya untuk meraihnya, ya. Untuk meraihnya itu sangat melelahkan, ya. Jadi jangan, ya, apa ini disebutkan, ya, di antara ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya. Ahli dunia, orang yang bergulat dengan dunia, itu pergi meninggalkan dunia ini, namun dia tidak merasakan sedikit pun dari kelezatan dunia. Bayangkan, ya. Ahli dunia, orang yang fokusnya dunia saja, dunia. Kalau bicara sama dia dunia terus, ini dunia lagi, ya, ngumpul lagi sedikit dunia lagi, dibahas lagi sedikit dunia lagi, ya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu pergi meninggalkan dunia, itu tidak merasakan sama sekali kelezatan dunia, hakikat kelezatan dunia. Ketika ditanya apa kelezatan dunia itu, ya, kata Syekhul Islam, ma'rifatullah, mengenal Allah, ya. Tentunya di sana ada konsekuensi, ya, menuntut ilmu, berusaha mengetahui ilmu ini, ilmu tentang Allah seperti apa, ya, ilmu tentang tauhid, akidah dan yang lainnya, ya, syariat Allah, ya, hukum-hukum yang berkaitan dengan itu semua tujuannya untuk mengenal Allah, ya. Taib, kan disebutkan dalam ayat, ya, surat At-Tolak, ya, kalau tidak salah, di akhir-akhir surat At-Tolak itu, ya, disebutkan bahwasanya Allah telah menciptakan 7 langit, 7 bumi, ya, mengatur seluruh alam semesta ini, ya. Tujuannya apa? Agar kalian mengetahui Allah Subhanahu wa taala itu apa? Maha berkuasa atas segala sesuatu. Itu tujuannya semua, ya. Kita belajar ini untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, kita duduk di majelis supaya kita betul-betul yakin ini, yakin kepada zat yang kita sembah, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kenapa? Apa alasannya? Kenapa itu orang tidak mau mengambil kebahagiaan dengan ilmu? Dia malah pergi ambil kebahagiaan dengan healing, dengan sibuk dengan urusannya, dengan mungkin pergi dengan orang, atau mungkin kalau misalnya dia bermasalah dari psikologi, dia cari kebahagiaan ke sama siapa? Psikiater misalnya, tapi bukan dengan ilmu, ya. Taib. Karena kenapa? Nah, karena begitu beratnya jalan yang ditempuh, ya. Begitu pahitnya memulai untuk menuntut ilmu tersebut. Ya, begitu melelahkannya untuk mendapatkan ilmu, ya. Capek, ikhwan. Orang menuntut ilmu capek. Begitu memang, ya. Dunia ini tempat kesempatan untuk bercapek-capek memang. Supaya insya Allah nanti kalau di surga sudah selesai, sudah itu. Tinggal menikmati hasil di sana, insya Allah, ya. Baik. Tapi kalau di dunia cuma santai saja, jadi kaum rebahan, santai saja, cuma ini, tidak juga menuntut ilmu, tidak juga berusaha untuk, ya, menuntut ilmu, belajar misalnya, ya. Taib, sibuk dengan urusan ini, sibuk dengan alasan sibuk, ya. Taib, tiba-tiba mati, nah, selesai. Sudah selesai sudah. Padahal kita cuma disuruh menuntut ilmu saja cuma sampai mati saja. Besok meninggal sudah, tidak ada lagi kewajiban itu menuntut ilmu kita. Ya, selesai sudah. Taib, wa ta'bi tahsiliha wa annaha, perhatikan, wa annaha la tunalu illa ala jisrin minat ta'ab. Ya. Bahwasanya, ya, kebahagiaan ilmu itu tidak akan bisa diraih kecuali melewati jembatan kelelahan, kata beliau. Ya, harus lewat namanya jembatan yang namanya kelelahan, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Fa innaha la tahsulu illa bil jiddil mahdi. Bahwasanya tidak akan bisa diraih kebahagiaan ilmu itu kecuali dengan betul-betul bersungguh-sungguh, ya. Betul-betul bersungguh-sungguh meraih apa? Meraih ilmu. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam untuk berbekal dengan ilmu. Ini juga diantara keutamaannya. Yang Allah memerintahkan Nabi itu berbekal, tapi berbekal dengan ilmu, ya. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Waqul", katakanlah wahai Muhammad, "Rabbi zidni ilma." Laisa Rabbi zidni mala.
azwajan, zaujatan, atau arti Rabbi zidni ilman. Ya Allah, ya Rabbku, tambahkan kepadaku ilmu, bukan harta, ya, bukan istri, bukan atau yang lainnya, bukan. Taib. Wa man aradallahu bihi khairan faqahahu fid din. Kata Ibnu Qayyim, ya. Siapa yang Allah inginkan kebaikan kepada dia, Allah pahamkan dia terkait agama ini, ya. Sebaliknya apa? Pemahaman terbaliknya apa? Kalau Allah inginkan orang itu keburukan, Allah buat dia tidak paham terhadap agama ini, jahil terhadap agama ini, ya. Taib, Allah buat dia jahil terhadap agama ini, zuhud terhadap ilmu syar'i. Itu Allah inginkan dia keburukan itu. Ya, ada orang tadinya nih sudah hijrah, sudah nuntut ilmu, terus tiba-tiba zuhud, tidak mau lagi hadir di majelis ilmu, tidak datang menuntut ilmu, dia tinggalkan majelis ilmu, ya, hanya sekedar bermodalkan penampilan saja, yang penting celana cingkrang, jenggot, ya, atau kalau perempuan saya yang penting bercadar saja misalnya, pakai gamis misalnya. Iya, alhamdulillah itu kebaikan. Tapi kalau dia tidak nuntut ilmu, itu juga ada naqas berarti di situ, ada kekurangan juga di situ, ya. Taib. Ini, ya, siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah pahamkan dia agama, Allah buat dia menempuh sarana-sarana agar bisa paham agama. Sebaliknya, kalau Allah inginkan dia keburukan, Allah buat dia menempuh jalan-jalan yang menjauhkan dia dari kepemahaman dalam agama, ya, wal iyazubillah. Baik, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, ya. Dalam hadis disebutkan demikian. Wa man alima, nah, taib. Kata para ulama, wa man alima anna dunya darun sibak, ya, darus sibak. Siapa yang benar-benar memahami bahwasanya dunia ini adalah tempat perlombaan, wa tahsilil fadail, ya, tempat untuk meraih keutamaan. Wa annahu kullama alat martabatuhu fil ilmi wal amali zadatil martabatu fi daril jazai. Dan dia mengetahui bahwasanya semakin tinggi kedudukannya dia dalam ilmu dan amal, ya, maka akan semakin tinggi juga kedudukannya di akhirat nanti, di surga nanti. Maka apa? Intahabiz zaman, maka dia akan berusaha memilih waktu, ya, betul-betul apa? Tidak menyia-nyiakan waktunya, ya. Walam yudayyi minhu lahzatan, tidak mau sedikit pun dia sia-siakan waktunya sedikit pun. Taib, walam yatruk fadilatan tumakkinuhu illa hassalaha, dan tidak akan dia tinggalkan sedikit pun keutamaan yang bisa dia raih kecuali pasti akan dia meraihnya. Taib, wa man wuffiqa li hadza, siapa yang diberikan Allah taufik untuk berlomba-lomba dalam ilmu dan amal, ya, singkatnya demikian. Allah berikan taufik untuk melakukan ini, falyabtakir zamanahu bil ilmi, maka hendaklah dia bersegera, ya, bersegera mengambil waktunya untuk ilmu, bersegera, ya. Dan memang ikhwan fiddin azakumullah, para salaf terdahulu, ya, di antara faedah yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdul Razzaq hafizahullah, kata beliau, para salaf terdahulu, ya, itu, ya, menjadikan awal dari harinya itu, paginya itu, berarti ba'da subuh, ya, menjadikan itu sebagai tolak ukur sebagai tolak ukur sepanjang harinya itu, ya. Makanya mereka jadikan apa? Awal paginya itu dengan hal-hal yang mendatangkan keberkahan, ya. Semisal apa? Yang ada kaitannya dengan ilmu. Semisal apa? Baca Quran, menuntut ilmu, berzikir, ya. Taib, bukan habis subuh apa? Habis subuh apa? Tidur ulang, bukan. Bukan seperti itu. Para salaf terdahulu, ya, demikian. Taib, sebisa mungkin, ya, bahkan sebelum keluar rumah itu mereka apa? Mereka tidak mau keluar rumah dulu, kecuali apa? Mereka baca dulu ayat di antara ayat-ayat Al-Qur'an, ya. Taib, artinya apa? Mereka baca ayat Al-Quran, mereka paham dah itu, para salaf terdahulu? Paham. Artinya mereka ini sibukkan dulu dengan ilmu, baru apa? Pergi ke tempat yang lain, ya. Pergi cari maisha atau yang lainnya. Nah ini, falyabtakir zamanahu bil ilmi wal yusabir, ya. Dan hendaklah dia menguatkan kesabarannya, ya, seperti itu, ya, menguatkan kesabarannya, ya. Taib, falyusabir kulla mihnatin, hendaklah dia kuatkan kesabarannya atas seluruh ujian yang akan dia hampiri, dia akan ketemui. Wa fakrin, seluruh kefakiran, ya. Oh, tapi kan saya orang kaya, saya begitu kan. Tapi kan saya orang berkecukupan ini, ya. Sebutkan, kenapa disebutkan bahwasanya orang-orang yang sudah bergulat dengan ilmu itu, ya, tidak jauh-jauh dari kefakiran, ya.
Bahkan disebutkan diantaranya salah seorang ulama hadis mengatakan, ya, man talabal hadis aflas. Ya. Siapa yang menuntut ilmu hadis bangkrut, maka dia akan bangkrut. Ya. Disebutkan diantara penjelasan bangkrut atau fakir mereka ketika menuntut ilmu itu bukan berarti mereka sama sekali tidak punya duit. Bukan berarti sama sekali mereka tidak punya uang, tidak bisa beli ini beli itu. Tidak, ikhwan. Ya, tidak. Disebutkan karena apa? Mereka saking sibuknya sudah dengan ilmu, maka tidak sempat lagi itu melakukan hal-hal yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang punya uang, meskipun mereka punya uang. Paham ini kira-kira? Hah? Jadi misalnya dia punya uang, nah, akhir pekan misalnya dia punya uang, karena sibuk dengan ilmu, ada halako sebentar ini. Padahal bisa ini sebenarnya kalau dia tunda ini halako, bisa dia mungkin pergi kemana, rekreasi atau kemana, bisa yang sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang punya uang. Taib. Tapi karena sebab ilmu tadi, dia seakan-akan dia terhalangi dari melakukan itu karena tersibukkan dengan ilmu. Nah, jadilah kondisinya ini sama seperti orang yang tidak punya uang, seperti itu. Itulah kenapa dikatakan apa? Sebagian orang-orang yang sudah sibuk dengan ilmu itu, ya kondisinya sama seperti orang fakir. Ya. Dia tidak bisa menikmati, bukan berarti ya kalau kita umpamakan para ulama itu, yang diantara ulama yang kaya itu siapa? Antara Ibnu Mubarak, Ibnu Hazm, ya Ibnu Hazm itu diumpamakan beliau itu menuntut ilmu di mimbar-mimbar yang terbuat dari emas. Bayangkan saking kayanya, diumpamakan seperti itu, saking kayanya itu. Tapi apa? Ya, hidupnya itu dikomentari sebagian ulama, hidupnya itu sama seperti orang-orang yang ada di sekitarnya begitu, orang-orang awam begitu, maksudnya orang-orang yang tidak berkecukupan begitu. Ya, karena sudah tersibukkan dengan ilmu ini. Tidak sempat, artinya mereka ini tidak sempat menikmati hartanya karena sudah apa? Tersibukkan dengan ilmu. Maka dikatakan sini wal yusobir, hendaklah dia bersabar ya ketika menemui ujian, ketika menemui kefakiran, ila an yahsilalahu ma yurid, sampai dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Taib, farrohatu la tunalu birrohah, maka hakikat dari peristirahatan itu tidak akan bisa diraih dengan istirahat juga, tidak akan bisa. Ya, taib, orang yang sepanjang harinya istirahat, coba antum suruh dia istirahat, bisa tidak dia nikmati istirahat? Bisa tidak? Tidak bisa. Sepanjang harinya jadi kaum rebahan, bagaimana caranya dia bisa istirahat? Tidak bisa. Yang bisa merasakan peristirahatan yang hakiki itu hanyalah orang yang bersungguh-sungguh, ya mencapek-capekkan dirinya, baru suruh itu orang yang bisa disuruh untuk istirahat. Makanya dikatakan farrohatu, peristirahatan yang hakiki, la tunalu birroha, tidak akan bisa diraih dengan peristirahatan. Ya, qala al-Fudail bin Iyad mengatakan, fa'mal li nafsika qabla al-mauti mujtahida, hendaklah kalian beramal untuk dirimu sebelum datang kematianmu dengan cara kalian apa? Beramal sungguh-sungguh, ya. Fa innamar ribhu wal khusranu fil amali, karena sesungguhnya ya keuntungan dan kerugian itu letaknya ada pada amalan, ya, letaknya pada amalan. Wal yakun mukhlishan fi talabil ilmi amilan bihi, maka hendaklah mereka semua mengikhlaskan niatnya dalam menuntut ilmu dan mengamalkan dengannya. Taib, hafizan lahu, dalam rangka menghafalnya, ya, berusaha menjaga ilmu tersebut. Wa man fatahul ikhlasu fadzalika tadyi'uz zaman. Perhatikan ini ya. Siapa yang terluput keikhlasan dalam menuntut ilmu, hakikatnya dia telah membuang-buang waktunya, ya. Mending dia berusaha saja, mending dia berdagang atau apa saja, ya, daripada dia menuntut ilmu tapi tidak ikhlas. Ya, kata para ulama demikian. Wa man fatahul ikhlas, siapa yang ikhlas terluput darinya, fadzalika tadyi'uz zaman, itu hakikatnya menyia-nyiakan waktu. Wa khusranu jaza, itu adalah kerugian, ya, kerugian dari balasannya. Wa man fatahul amalu bihi, siapa yang tidak mau beramal. Taib, siapa yang sudah punya ilmu tapi tidak mau beramal, kata mereka, fadzaka yuqawwil hujjata alaihi wal iqaba alaihi, ya, itu hakikatnya hanya akan memperkuat, ya, tuntutan ilmu tadi kepadanya, dituntut dia pada hari kiamat, dan memperkuat, ya, hukuman baginya, ya, kalau dia sudah menuntut ilmu tapi dia tidak mau amalkan ilmunya. Wal muradu minal ilmi, kata beliau, tinggal sedikit ini. Wal muradu minal ilmi, yang diinginkan dari ilmu adalah al ilmu syar'i alladzi yufidu ma'rifataha ma yajibu alal mukallafi min amri dinihi, ya, yaitu ilmu syar'i yang diinginkan di sini adalah ilmu syar'i yang memberikan faedah, bisa mengetahui apa yang wajib bagi seorang mukallaf dari perkara agamanya.
ya, mukallaf ya. Taib. Alladzi la hayata lahu illa bihi, yang mana ilmu itu tidak akan tidak ada kehidupan bagi seseorang tadi kecuali dengan ilmu tadi, ya. Semisal perkara-perkara yang wajib, ya, misalnya seorang muslim wajib salat 5 waktu, ya, wajib dia berbakti kepada orang tua, ya. Taib. Idh huwal jalibu li khasyatillah, ya, karena ini akan mendapat akan meraih rasa takutnya kepada Allah, ya, rasa takutnya kepada Allah. Nah, ya, disebutkan dalam ayat innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah adalah para ulama. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan wala ubidallahu wahdahu, ya, dan tidak ada Allah itu disembah semata, wa humida, Allah dipuji semata, wa usniya, Allah disanjung semata, ya, usni alaihi wa mujjida illa bil ilmi, ya. Allah itu tidak bisa ditauhidkan, diibadahi, disanjung, kecuali hanya dengan cara ilmu, ya, dengan cara yang benar, yaitu dengan ilmu. Baik, wala urifa fadlul islami ala ghairihi illa bil ilmi. Seseorang tidak akan bisa mengetahui atau tidak akan bisa diketahui keutamaan Islam atas agama yang lainnya kecuali dengan ilmu. Ya, makanya sebagian ulama disebut di antaranya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah menulis kitab Fadlul Islam, keutamaan Islam. Di situ disebutkan semua bagaimana keutamaan, keistimewaan agama Islam ini atas agama yang lainnya. Baik, agama yang lainnya tidak akan bisa diketahui kecuali dengan ilmu, ya. Wala urifal halal minal haram illa bil ilmi, tidak bisa diketahui perkara yang halal dan haram kecuali dengan ilmu. Wala fuddilal Islam ala ghairi illa bil ilmi, dan tidak bisa diketahui keutamaan Islam atas yang lainnya kecuali dengan ilmu. Wala dalila ilallahi wal jannati ilal kitab was sunnah, ya. Tidak ada petunjuk sedikit pun untuk bisa sampai kepada surga Allah, kepada Allah dan kepada surga. Tidak ada petunjuk sedikit pun kecuali Al-Qur'an dan Sunnah. Wala salaha lil ibadi fi ma'ashihim wa ma'adihim illa bil ilmi billah. Perhatikan ikhwan, tidak akan bisa baik kondisi seorang hamba, tidak akan bisa soleh kondisi seorang hamba dalam kehidupannya, ya, di dunia maupun di akhirat kecuali dengan ilmu tentang Allah, kecuali dengan ilmu tentang Allah. Taib. Sebagai penutup, ya, kata para ulama, wafil jahli, sebaliknya, di dalam kebodohan, wal ghaflati anil ilmi, lalai dari ilmu, dalam kebodohan, lalai dari ilmu, zawalun ni'ami wa hululun naqami, ya. Itu hakikatnya apa? Hakikatnya akan tercabut nikmat dan akan datangnya azab, hukuman. Ini orang yang jahil plus dia lalai dari menuntut ilmu, ya, jadi dia tunggu saja nih, imma dia tercabut nikmat atau datang azab sama dia, baik dia sadari maupun dia tidak sadari, seperti itu, ya. Ini jeleknya kebodohan ini, ya. Jeleknya kebodohan, jeleknya berpaling dari ilmu, ya. Taib. Dalam kebodohan dan lalai dari ilmu itu terdapat hilangnya nikmat dan apa? Dan akan datangnya azab. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan fama kharabul alami illa bil jahli. Alam semesta ini tidak akan menjadi hancur kecuali dengan sebab kebodohan. Ya Allah, ya. Antum lihat, kalau antum lihat sekarang banyak, ya, kehancuran di mana-mana, itu semua karena kebodohan, ikhwan. Ya, intinya itu karena kebodohan. Ya. Lihat misalnya di kampung ini rusak, misalnya rusak sekali di kampung ini, ya, sampai ada istilah, oh itu apa? Itu daerah Texasnya Gorontalo gitu. Antum tahu di mana tempatnya itu? Hah? Nah, nanti antum inilah, ya. Itu daerah Texasnya Gorontalo gitu. Ya, situ banyak, pokoknya minumnya, anak-anak nakalnya, pokoknya di situ semua. Itu semua tidak akan menjadi itu semua kecuali apa? Karena sebab kebodohan, bodoh terhadap ilmu agama. Taib. Wala imaratuhu illa bil ilmi. Begitu pula tidak menjadi makmur, sebuah alam semesta ini tidak menjadi makmur kecuali hanya dengan ilmu saja. Ya, menjadi makmur, ya, negeri, ya, taib, lingkungan, kampung, desa, masjid. Antum lihat, masjid, ya. Masjid itu makmur dengan ilmu, ya. Taib, coba antum lihat masjid-masjid yang tidak ada ilmu di situ, ya. Yang tidak ada ilmu di situ, antum lihat bagaimana, ya. Di masjid lain selesai sholat, di situ belum ada bunyi azan sama sekali, ya. Pernah antum dapat itu yang seperti itu? Ya, kalau anak sering, karena anak sering jalan sana kemari, ya. Di tempat lain sudah selesai sholat, itu masjid belum terbuka sama sekali,
Ya, antum lihat, bagaimana mau makmur? Ya, pengurus masjid tidak punya ilmu. Ya, antum tahu ikhwan, saya sampaikan sama antum ya, khususnya antum ini pengurus masjid ya. Ya, ini banyak pengurus masjid ini ya, Pak Ferry ya, masya Allah. Ya, jangan antum berpikir ketika antum sudah mengurus masjid, sudah diangkat menjadi DKM, itu antum serta merta, oh sudah ini puncak, sudah ini, sudah berada di puncak, tidak perlu lagi menuntut ilmu gitu. Tenang, so merasa tenang, sudah jadi DKM, sudah jadi ketua DKM, sudah jadi sekretaris DKM, sudah jadi misalnya apa, misalnya seksi bidang ini, bidang itu misalnya. Jangan antum berpikir ketika sudah diangkat itu berarti antum sudah, oh sudah, yang penting saya kan masih di situ, ya. Itu tuntutan antum harus belajar itu. Ada ulama itu yang menulis fikih tentang apa? Mengurus masjid. Bayangkan itu. Sampai ada mereka tulis itu. So diterjemahkan juga di kitab di cetakan pustaka Imam Syafi'i. Ada itu, ya. Fikih seputar masjid. Di situ semua ditulis yang terkait dengan DKM apa segala macam. Di situ ada, di situ tulis ya. Baik. DKM itu sudah mereka itu yang paling berhak sebenarnya ketika ada majelis ilmu, mereka itu sebenarnya yang hadir itu. Ya. Baik. Makanya anak ada berapa kali diundang ada di masjid itu, ya. Yang anak sampaikan pertama, DKM-nya hadir tidak? Ketika kalau kita bikin kajian di situ, DKM-nya ada tidak? Kalau DKM-nya tidak ada, enggak usah bikin kajian di situ. Ya. Taib. Dan memang anak pernah pindah dari satu tempat itu, ya, gara-gara DKM-nya sudah tidak ada sama sekali di situ. Baru mau harap siapa? Ya. Kalau sudah DKM saja ini yang menjadi penanggung jawab kita hadir kita mengajar kajian ini tidak ada di situ, ya. Taib, baru mau harap siapa yang hadir? Ya. Justru sebenarnya DKM itu yang paling berhak, yang paling harus dia datang di situ ketika ada majelis itu, dia itu yang harus ada di situ. DKM itu. Ya, perhatikan ini tanbih ini ikhwan untuk kita semua ya. Taib. Nah ini. Rusak ya, masjid kalau tidak ada ilmu di situ rusak masjid itu. Ya. Taib. Yang ini berpegang pendapatnya apa? Orang-orang tua di masjid. Ini anak mudanya berpegang dengan pendapat yang sudah mereka belajar misalnya. Akhirnya bentrok. Yang tadinya bisa bikin mungkin ibadah tambahan mungkin ya, akhirnya tidak ada gara-gara apa? Dua-dua apa? Dua-dua di atas kejahilan, ya seperti itu. Gara-gara kejahilan, ya. Itu semua gara-gara kejahilan, ikhwan. Hilangnya kemakmuran masjid karena kejahilan person-person yang ada di masjid tersebut. Seperti itu, ya. Baik, tidak enak, ikhwan. Jadi jahil itu tidak enak. Jadi bodoh itu tidak enak, ikhwan. Ya, antum ingat diri antum sendiri, ya. Ini anak kalau bodoh, ya, anak kalau jahil, ini saya punya anak bagaimana? Saya punya istri bagaimana? Saya punya orang tua bagaimana? Ya, saya punya anak keturunan bagaimana nanti ini? Seperti itu. Ya. Bodoh itu tidak enak. Bahkan disebutkan Ali bin Abi Thalib, orang yang memang sudah bodoh, kalau dia dipanggil bodoh itu dia tidak terima, ikhwan. Dia tidak terima. Taib Ali bin Abi Thalib mengatakan ya, padahal dia ahlunya, dia ahlul jahil. Kalau dia dipanggil jahil, dia tidak terima. Padahal memang dia orang bodoh betul. Sebaliknya, ya, lihat bagaimana keutamaan ilmu. Orang yang jahil ketika dia dipanggil ahlul ilmi, dia akan senang. Dia tidak akan mengingkari itu. Ya, ada orang pakai gamis, misalnya ini bodoh dia ini, misalnya kita umpamakan ya, anak mohon maaf Fuad. Kita umpamakan saya, dia ini bodoh ini, dia tahu juga dirinya bodoh, pakai gamis, lewat dia, Pak Ustadz mau kemana? Ke sana begitu, bangga dia, padahal dia jahil. Itu apa? Menunjukkan keutamaan ilmu. Jadi bodoh itu tidak enak, kawan. Ya, tidak enak. Ya, baik. Kata Ali bin Abi Thalib, ya, di antara keutamaan ilmu, ya, orang yang tidak punya ilmu, ketika dia dipanggil ahli ilmu, ketika dia dipanggil sebagai orang yang punya ilmu, maka dia akan senang. Sebaliknya orang yang bodoh, kalau dia dipanggil bodoh, padahal memang dia betul asli bodoh, dia akan marah, dia tidak akan terima. Ya, panggil, goblok, kemana? Ente, misalnya, dia mau kejar antum. Ya, pasti dia mau kejar antum. Dia tidak terima pasti. Coba antum lihat sekarang, saya antum entah di kantor atau di mana, ya, antum misalnya saya belajarin ya, di kantor atau di mana begitu, ada orang baca tentang agama, ente tahu apa juga ente. Kira-kira itu dia terima tidak itu? Kalau antum bilang begitu, dia tidak akan terima, ikhwan. Padahal memang dia tidak tahu apa-apa. Dia tidak tahu apa-apa dia. Itu jeleknya itu, kejahilan itu, ya. Orang yang memang pemilik kejahilan pun itu dia nggak mau mengaku dia kalau dia jahil begitu, ya. Nah, dia bilang, misalnya begini, dia tidak tahu apa-apa ini, kita ente tahu apa juga masalah agama. Dia bilang, iya, saya memang tidak tahu ini, misalnya begitu. Tidak akan dia begitu, pasti dia akan mengelak, dia bilang. Pasti dia akan bantai itu. Itu jeleknya kejahilan itu seperti itu.
Ya. Baik. Nah, kemudian dikatakan, nah, wa idza dhaharal ilmu fi baladin aw mahillatin qalla syarru fi ahliha. Ini nanti. Apabila nampak ilmu di suatu negeri atau di suatu tempat, maka akan sedikit ya keburukan bagi penduduk-penduduk tempat tersebut. Ya, maka aneh sekali ikhwan, saya sampaikan sama antum. Kalau misalnya ada satu masjid yang di situ ada kajian, di situ ada disampaikan ilmu, di situ ada orang-orang yang berzikir kepada Allah, kemudian dibuat makar supaya apa? Supaya hilang kajian dari situ. Ya, kita katakan tunggulah azab dari Allah. Ya, antum buat makar untuk orang-orang yang bikin kajian di situ, antum bikin makar, ya kita katakan untuk tempat tersebut ya. Ya. Khawatirlah, takutlah akan azab dari Allah turun di tempat itu. Baik. Karena apa? Kalau ada ilmu di suatu tempat, itu akan sedikit keburukan bagi penghuni tempat tersebut. Ya. Wa idza khafiyal ilmu hunaka dhahara syarru wal fasad. Apabila tersembunyi ilmu, tidak adanya ilmu di satu tempat, maka akan nampak ya dan akan semakin jelas ya keburukan dan kerusakan. Taib. Ikhwan fillah azakumullah, fa'alal akil alla yudayyi'a awqata umrihi wa sa'ati dahrihi illa fi talabil ilmin nafi. Maka hendaknya orang-orang yang berakal, ya orang yang masih punya akal sehat, ya hendaklah janganlah dia sia-siakan waktunya dan umurnya dan waktu-waktunya ya kecuali untuk menuntut ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Taib ikhwan fillah azakumullah. Ana mohon maaf karena sudah lewat ini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya berkaitan di hadis yang ke-37. Wallahu ta'ala bissawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.